Untuk nafas kehidupan yang terus Kau berikan berlimpah kepada kami Tuhan. Kami akan memulai pembelajaran kami pada siang hari ini. Kau berkati pembelajaran ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya supaya berjalan dengan lancar Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita nasional, yaitu Garuda Pancasila. Bagi yang bertugas, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, Ibu akan mengecek kehadirannya atau presensinya. Ada yang tidak hadir hari ini? Beli sama Ameng. Beli sama Ameng. Baik, kenapa alasannya nak? Sakit. Sakit. Oke, terima kasih. Tapi ya? Oh iya. Bagaimana kabarnya? Baik. Sekarang kita akan mengerjakan yang namanya asesmen non kognitif ya, untuk awal pembelajaran kita, dan kalian akan kerjakan untuk angket gaya belajarnya. Silakan kerjakan. Oke, persiapkan HP kalian dan itu akan bagi linknya. Oke, silakan. Oke, tepuk tangan buat Riko, Paskalis, sama Ferry. Terima kasih untuk pengerjaannya secara mandiri pada hari ini. Untuk yang lain tetap semangat, pasti kalian bisa untuk mengerjakan pemahaman awal kita ya. Nah, sekarang Ibu akan tanyakan bahwa pembelajaran yang lalu itu kita ada pertemuan. Tujuan pembelajaran kita itu apa? Identitas negara adalah ciri-ciri yang menjadi pengenal atau membeda suatu negara dari negara lain. Contohnya lambang negara Pancasila. Oke, terima kasih Pertidia. Jadi identitas kita sebagai negara itu adalah membedakan kita dengan negara yang lain. Contohnya kan bahasa Indonesia, lambang negara kita, konstitusi undang-undang kita ya. Bagaimana warga masyarakat, warga negara kita bisa berpedoman sebagai nilai-nilai Pancasila kita. Ya, Lilis, Pancasila berfungsi sebagai pedoman perilaku karena mencerminkan jati diri bangsa. Ya, betul sekali. Jadi ya, mengembangkan dasar negara kita ya, perilaku kita sehari selalu dinilai oleh nilai Pancasila. Ya, pembelajaran kita hari ini yaitu memaknai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya, memberikan contoh Pancasila dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan kita hari ini. Masuk di kegiatan inti ya. Ini gambar apa? Ada yang tahu? Ya. Gambar siswa-siswi sedang belajar. Terus gambar yang satunya ini apa hubungannya di antara keduanya? Garuda Pancasila lambang negara Indonesia dan
belajar dengan baik ya, mengikuti aturan nilai-nilai yang ada ya. Silakan tonton ya dan diperhatikan dalam video ini. Nah, dampak apa ketika kita menyontek pada diri kita dan teman kita? Dampaknya apa, Nak? Kalau bagi diri kita sendiri, kesempatan untuk belajar kita kurang, dan kita juga kurang bisa berpikir kritis. Ya. Kalau bagi teman-teman di kelas, memberikan motivasi belajar, teman-teman yang mau berusaha jujur. Karena ada teman yang nyontek kan, apa aku jujur kalau dia nyontek gitu kan? Iya, otomatis yang lain akan ikut-ikutan ya. Ya, Kalau kita misalkan motivasi juga. ya, kalau yang lain itu berusaha jujur, tapi temannya nggak jujur, kebanyakan percuma aja, ya kan? Saya dapat nilai jelek walaupun nilai sendiri. Mungkin ada yang juga berpikiran seperti itu, tapi ada juga yang berpikiran konsisten memang pada pendiriannya untuk berusaha jujur, ya. Jadi di sini dari nilai-nilai Pancasila memang harus jujur untuk melaksanakan menerapkannya. Itu akan menyampaikan materi dari PPT. Nah, silakan peserta didik untuk bisa membacakan di depan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dan etika bagi seluruh masyarakat. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan akhlak mulia. Lanjut. Memaknai dan memahami nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menghormati dan menjunjung tinggi keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai setiap individu tanpa memandang perbedaan dan memperlakukan semua orang dengan adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta hidup rukun dan toleran antar sesama. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, menghormati dan menjalankan keputusan yang diambil melalui musyawarah dan mufakat. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memperjuangkan keadilan sosial dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Menerapkan nilai-nilai Pancasila di rumah, sekolah, dan masyarakat. Di rumah, menghormati orang tua, membantu pekerjaan rumah tangga, dan menjaga kerukunan keluarga. Di sekolah, bersikap hormat kepada guru dan teman, belajar dengan sungguh-sungguh, serta menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Di masyarakat, menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan saling membantu antar sesama warga masyarakat. Tantangan dan solusi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Tantangan masyarakat yang semakin individualistis, kurangnya kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dari pengaruh globalisasi yang lepas ke nilai-nilai luhur. Implementasi menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan menjalankan nilai-nilai luhurnya dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta masyarakat yang berakhlak mulia dan sejahtera. Nah, jika kita mau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, baik nilai Pancasila pertama sampai yang kelima, berarti kita harus yang namanya taat aturan atau taat akan norma-norma yang ada, baik di rumah, di sekolah, maupun di kalangan masyarakat. Kita itu kan tidak lepas dari sebuah perselisihan ya, baik itu di rumah, baik di sekolah, dan di
kita belajar mengimplementasikan. Jadi pedoman Pancasila ini sangat bermanfaat dan sangat penting bagi kehidupan masyarakat kita dan negara kita. Kalau perilaku kita setiap hari, kita itu harus laksanakan dengan baik. Jika ada yang melenceng, berarti kita diingatkan nilai-nilai Pancasila. Ibu akan membentuk kelompok, ya. Bisa membentuk kelompok dari ibu sudah bagikan gaya belajar tadi ya. Gaya belajar misalkan kelompok 1 gaya belajarnya visual, kelompok 2 gaya belajarnya auditory, kelompok 3 gaya belajarnya kinestetik. Misalkan tadi yang memilih, misalkan suka mengamati gambar, suka menonton, masuk nih gaya belajar visual ya. Kalau memang suka mendengarkan dan sebagainya, mungkin saya masuk nih di gaya belajar auditory. Kira suka bermain peran nih atau suka bergerak sana sini, saya akan masuk dari gaya belajar kinestetik. Nah, silakan bergabung bersama teman-temannya bentuk kelompok ya. Silakan. Sesuai dari gaya belajar tadi ya, boleh dilihat ya. Apakah semuanya sudah posisi yang tepat dengan gaya belajarnya masing-masing? Masing kelompok. Ya, panduan untuk di LKPD di situ ibu sudah menyiapkan langkah-langkahnya untuk mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Jadi di situ sudah ibu cantumkan barcode-nya, ibu cantumkan juga link-nya. Silakan memakai sumber buku dan sumber internet untuk bisa mengerjakan apa yang sudah diberikan tugasnya ya. Silakan saling bekerja sama. Baiklah, kalian sudah siap untuk presentasi? Oke, disilakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan kelompoknya. Silakan. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Pascal Ramon. Saya Lakra Nali. Ya, Saya Bagi Pratama. Saya panggil Junedi. kami akan mempresentasikan tentang tawuran. Saya menunjuk adik untuk membacakan penyebab tawuran pelajar. Penyebab tawuran pelajar. Persaingan antar kelompok atau sekolah. Pelajar sering dilibatkan dalam konflik karena adanya persaingan antar kelompok. Mediasi untuk menyelesaikan konflik. Mengajarkan pelajar cara menyelesaikan konflik melalui dialog damai, musyawarah, dan mediasi. Dengan ini mereka dapat belajar untuk memahami perbedaan tanpa menggunakan kekerasan. Nilai-nilai persatuan akan semakin ditekan dalam menyelesaikan konflik. Implementasi nilai Pancasila 3 dalam produksi tawuran akan membantu membangun rasa saling menghargai, menjaga persatuan, dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan moral dan sosial pelajar. Buka sisi tanya jawab. Kalau ada yang punya pertanyaan, silakan. Kita dari kelompok 2, jadi kan aku telah membahas tentang tawuran nih. Jadi saya mau nanya, apa langkah yang dapat diambil untuk mencegah tawuran pelajar agar sesuai dengan nilai Pancasila yang ketiga? Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Langkah-langkah penegakan tawuran pelajar bisa mencakup penguatan pendidikan, karakter, peningkatan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, serta penanaman nilai-nilai toleransi dan kebinekaan. Sekolah dapat mengadakan kegiatan bersama yang melibatkan seluruh pelajar dari berbagai latar belakang sehingga tercipta rasa kebersamaan dan persatuan yang kuat di antara siswa. Jelas? Ya jelas. Saya Pak Kada, jadi Iya. oke, sebentar.
depan masyarakat, terutama di lingkungan sekolah. Kami pun telah mengundang beberapa bintang tamu, yaitu ada Dea dan Kasya, untuk berbagi pengalaman mereka tentang masalah ini. Selamat datang Dea, tentunya kabarnya baik-baik saja ya. Jadi ngomong-ngomong, apa sih yang dimaksud dengan menghina atau mengejek teman menurut kamu? Bagaimana contoh dan tindakan tersebut? Oke, baik, terima kasih ya. Menurut saya, menghina atau mengejek adalah tindakan yang merendahkan atau meremehkan seseorang atau sesuatu. Sebagai contohnya, agama si B menjelek-jelekan agama si A, menganggap bahwa agamanya lebih baik daripada agama si A. Apa aja sih dampak negatif dari tindakan tersebut? Dampaknya itu bisa merusak toleransi kita ya. Kalau di lingkungan sekolah pun akan muncul konflik menjadikan agama lain. Teman-teman yang menganut agama tersebut bisa terganggu, tersinggung gitu ya kan. Nah, benar banget tuh, dengan adanya saling ejek-ejek antar agama, merendah-rendahkan agama, satu dengan lain pasti akan memunculkan dampak negatif, yaitu konflik sosial. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin bertanya-tanya sedikit nih kepada bintang tamu kita yang satunya, yaitu Pasya. Menurut Pasya, dari topik pembahasan tadi, apa sih yang menjadi faktor penyebab seseorang mengejek agama lain? Dan apa solusi dari permasalahan tersebut? Salah satu faktor seorang mengejek agama lain bisa jadi karena kurangnya pemahaman, seorang yang tidak memahami atau tidak mengenal agama dengan baik. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Menurut saya dalam cara mengatasi yang diperlukan peran agama dan lingkungan sekolah. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah menghina atau mengejek-ejek agama lain akan menimbulkan konflik sosial yang seharusnya kita hindari. Dan peran agama dan sekolah ternyata sangat penting dalam membantu mengatasi masalah ini. Nah, mari kita sebagai anak muda adalah agen perubahan. Mari kita ciptakan lingkungan sekolah dan masyarakat yang aman, nyaman bagi kita semua. Sebelum kita akhiri podcast kita pada hari ini, berikan satu pesan positif kepada pendengar-pendengar kita. Nah, kita sebagai anak muda, sebagai agen perubahan di masa depan, mari kita junjung toleransi dimanapun kita berada. Jangan karena teman-teman kita beda, agamanya sama kita beda, sukunya sama kita langsung gak teman sama dia. Kita tetap harus saling toleransi. Oke, baik. Berakhir sudah podcast kita pada siang hari ini. Saya dan saya pamit undur diri. Oke, kami akhiri Sungai Tepian Bergenerasi. Cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita akan dengarkan presentasi dari kelompok 3. Silakan. Baik, kami akan membacakan puisi yang berjudul tentang menghargai perbedaan menolak diskriminasi di sekolah. Di sekolah kita tempat belajar bersama, beragam wajah, budaya, dan cerita. Suku dan ras tak jadi penghalang. Kita satu keluarga, saling mendukung dengan tangan. Setiap suara penting untuk didengar. Jangan ada yang merasa tersaing dan tersisih. Perbedaan adalah warna indah dalam satu bingkai. Bersama kita maju dalam harmoni yang tak terpisah. Diskriminasi kita tolak dengan tegas. Membangun rasa cinta, bukan rasa benci yang keras. Beri pelukan hangat untuk yang terluka. Dengan empati kita jaga rasa suka. Di dalam kelas kita rayakan keberagaman. Saling menghormati itu adalah kunci persahabatan. Jangan biarkan kata-kata menyakitkan lintas. Mari kita jalin persahabatan yang tak akan hilang. Di bawah satu atap kita bersekolah bersama, membangun masa depan yang penuh cinta dan harapan. Dengan hati terbuka kita sambut perbedaan. Dalam keberagaman kita temukan kesatuan. Baik, kami membuka sesi tanya jawab. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3.
yang bisa dilakukan untuk mengatasi diskriminasi berbasis suku, ras, dan agama di lingkungan sekolah atau masyarakat? Baik, puisi ini mengajak kita untuk selalu menghargai perbedaan dan menolak segala bentuk diskriminasi di lingkungan sekolah dengan saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Kita dapat menciptakan suasana belajar yang harmoni dan penuh kasih. Baik, masih ada pertanyaan? Kami mengakhiri puisi yang kami buat. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah mempresentasikan materi pada hari ini. Berikan aplaus ketiga-tiganya. Presentasi kalian tuh baik ya. Jadi kita tetap tingkatkan belajar kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga yang kita pahami bahwa nilai Pancasila ya. Tadi kita ambil nilai Pancasila pertama, kedua, dan ketiga. Kalau empat tadi musyawarah ya, yang kelima itu keadilan. Jadi kita ambil salah satunya ya di antara materi-materi yang ada. Jadi kita menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita sehingga bisa membentuk karakter dan moral kita menjadi lebih baik ya. Nah, sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada siswa-siswi yang ada di sini untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu. Mungkin ada. Ya, mengapa tawaran pelajar menghina teman dan diskriminasi berdasarkan suku ras harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari? Ya, terima kasih ya sudah memberikan pertanyaannya yang sangat bagus. Nah, kita perlu menghindari itu semua karena kita itu hidup di dalam negara itu penuh dengan aturan. Di sekolah ada aturan, di rumah ada aturan, ya. Terus di masyarakat juga ada aturan. Jika aturan itu tidak ada, maka kita akan terjadi yang namanya perselisihan dan konflik yang ada hanya apa? Tidak damai ya. Jadi kalau kita mengimplementasikan nilai Pancasila pasti akan ada kedamaian, keharmonisan antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu kita diingatkan untuk belajar membangun perilaku moral etika kita menjadi lebih baik, menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang Ibu akan memberikan refleksi kepada kalian untuk bisa memahami bagaimana sih pelajaran kita yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk refleksi, terima kasih sudah meluangkan refleksinya. Senang ya kalian bisa memahami tugas yang Ibu berikan dan ada kekompakan, ada kerjasama, ada gotong royong antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Diagnosis untuk penilaian akhir. Silakan buka HP-nya untuk bisa masuk ke dalam tugasnya dan juga akan bagikan linknya. Ibu mulai ya. Sudah mengerjakan? Bukan buat dia, Febrian, Dini, Yanti. Yang lainnya sudah bersama. Ya, terima kasih atas kerjasamanya sudah menyelesaikan asesmen akhir ini. Ibu akan menyampaikan materi pertemuan selanjutnya ya. Pertama pertemuan selanjutnya itu bicara tentang proyek kampanye membuat poster yaitu Pancasila sebagai solusi dunia. Ya, jadi itu nanti kita akan kerjakan di pertemuan selanjutnya. Terus motivasi buat kita semua ya untuk kita belajar
belajar dalam presentasi, baik proses belajar nanti kita tetap semangat dalam keadaan apapun ya. Terus tingkatkan kemampuan kita ya, membaca di rumah, tuangkan itu semua terus karena itu akan membangun hidup kita untuk apa? Meningkatkan kompetensi diri kita ya, untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan yang kita dapat di sekolah. Seperti itu ya. Ada kesan yang ingin disampaikan? Seru, terima kasih. Apalagi kesannya apa? Dari sini apa tadi? Harus bisa bekerja sama lebih lagi. Nah, bekerja sama lebih lagi. Sini. Menyenangkan. Ya. Jadi sekarang Ibu akan menutup pertemuan kita pada hari ini. Dimohon salah satu peserta didik untuk bisa memimpin kita di dalam doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan berdoa di dalam agama Kristen. Bapa yang baik, kami bersyukur kami boleh belajar dari dalam pertemuan ini belajarnya sesuai sudut dan kebutuhan Engkau. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tidak ada dalam lindungi sertai tiba dan sampaikan kami dengan selamat. Tidak kurang satu apapun. Kiranya besok pagi kami boleh kembali berkumpul di sini untuk kembali belajar. Berkati guru-guru kami. Kami siap pulang ada dalam nama Yesus Kristus. Amin. Berdoa selesai. Ya, selamat